Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat di kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Lukmin Sorella atau bisa dipanggil Bu Ella di video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang pastinya asyik dan menyenangkan. Ya, pada pembelajaran kali ini kita masih membahas di bab 3, yakni tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Dengan subbab materi baru, yakni redistribusi pendapatan nasional. Sebelumnya, kalian siapkan dahulu buku paket IPS BSE kelas 8, kemudian buku tulis dan alat tulis untuk mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Bagaimana? Sudah siap? Are you ready? Sebelumnya, yuk kita lihat yang satu ini. Ya, sebelum kita belajar, anak-anak semua, masihkah kalian ingat dengan materi kemarin? Ayo, siapa yang ingat? Ya, materi kemarin kita sudah membahas tentang perdagangan dan penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Dari materi kemarin, kita sudah membahas bahwa setiap tempat ataupun setiap daerah itu pasti mempunyai sumber daya masing-masing yang menyebabkan adanya perdagangan baik antar daerah hingga antar negara. Dan di dalam negara kita itu ternyata mempunyai dua keunggulan ekonomi, yakni ekonomi maritim dan ekonomi agrikultur. Ya, sebelum kita masuk ke dalam materi, teman-teman bisa sambil menyimak video ini dengan membaca buku di halaman 183 sampai 187 agar kalian juga bisa memahami materi ini dengan baik. Ya, teman-teman, banyak sekali ya kita temui di sekitar kita tentang keadaan ketimpangan, kesenjangan ekonomi di dalam masyarakat. Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya seperti ini. Banyak sekali kita lihat masyarakat di sekitar kita, ada yang pendapatannya sangat tinggi, ada yang pendapatannya tergolong menengah, dan ada yang pendapatannya rendah. Sehingga keadaan masyarakatnya tidak seimbang, bukan? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tentang video ketimpangan ataupun kesenjangan berikut ini. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga Penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki kesenjangan pendapatan dengan orang dari keluarga tak miskin. Kesimpulan didapatkan dari penelitian terhadap 1.522 anak yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin. Kondisi mereka dibandingkan antara sebelum dan sesudah bekerja saat dewasa. Hasilnya, pendapatan per jam anak dari keluarga miskin 87% lebih rendah dari keluarga tidak miskin. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk lama sekolah dan skor matematika mereka saat belia. Kondisi lingkungan rumah tangga seperti listrik dan sanitasi juga masuk dalam variabel. Setelah melihat video tadi, apa yang kalian dapat? Ya, Bu Ella bantu ya, bahwa ternyata di dalam masyarakat kita itu masih terdapat kemiskinan yang pastinya keadaan orang miskin dan orang kaya itu akan memicu ketimpangan. Dan dari kemiskinan tersebut akan berdampak kepada pendapatan yang tidak merata atau bisa juga dikategorikan dalam ketimpangan pendapatan. Nah, sekarang Bu Ella tanya,
Adakah yang tahu tentang redistribusi pendapatan? Ya, redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada kelompok yang miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan yang lain. Ya, apa ya tujuannya redistribusi pendapatan? Tujuannya yakni sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Ya, dalam redistribusi ada dua jenis, yakni redistribusi yang vertikal dan ada redistribusi yang horizontal. Nah, untuk soal yang pertama, coba kalian cari tahu dan jelaskan tentang redistribusi yang vertikal dan redistribusi yang horizontal. Bisa kalian cari di buku halaman 184 dan kalian jelaskan, tulis di buku tulis. Oke, dalam rangka mewujudkan program redistribusi di Indonesia, pemerintah itu memiliki beberapa program untuk memeratakan pendapatan dari orang kaya ke orang miskin. Apa saja ya programnya? Ya, yang pertama pasti kalian sering tahu. Ada program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar seperti BLT, ya BOS ataupun PKH. Pasti kalian sering dengar tentang program ini. Yang kedua yakni program kredit lunak dan pinjaman kredit berbasis komunitas seperti program KUR yang ada di bank-bank itu, teman-teman. Kemudian yang ketiga, ada pengembangan usaha atau industri kecil seperti penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau biasa disingkat dengan PNPM. Dan yang kelima, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Nah, untuk tugas aktivitas yang kedua, kalian cari salah satu program redistribusi pemerintah yang sudah Bu Ella sebutkan tadi dan jelaskan A, bagaimana programnya, yang B, siapa penerima program pemerintah tersebut, yang C, analisislah apakah program tersebut sudah tepat sasaran, dan yang D, manfaat apa yang diperoleh masyarakat penerima. Ya, bisa kalian cari di internet ataupun di buku tentang program redistribusi pendapatan dari pemerintah, kemudian kalian tulis pendapat kalian dan jawab pertanyaan Bu Ella tadi dari A sampai D di buku tulis. Ya, selanjutnya ada beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Apa saja ya? Yang pertama ada subsidi dan yang kedua ada pengenaan pajak. Pasti sudah pernah dengar dengan program pemerintah yang satu ini kan? Contohnya seperti apa ya? Seperti saat kalian membeli bahan bakar premium. Atau pernah dengar jenis bahan bakar tersebut? Nah, bahan bakar tersebut yang jenisnya premium ya, itu adalah bahan bakar yang bersubsidi dari pemerintah. Apa itu subsidi? Ada yang tahu? Ya, subsidi adalah potongan, ya, ada potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Selain subsidi, ada alternatif praktik redistribusi pendapatan yang lain, yakni pajak. Apa saja sih, ya, yang dikenakan pajak di Indonesia? Ya, ada pajak penghasilan, kemudian ada pajak kendaraan dan pajak barang mewah dan sebagainya. Untuk tugas aktivitas yang ketiga, silahkan kalian bertanya ke orang tua masing-masing dan jawablah yang pertama, yang A. Apakah orang tua kalian pernah membeli barang bersubsidi atau mendapatkan subsidi dari pemerintah? Jika pernah, apa yang sudah pernah didapatkan atau apa yang sudah pernah dibeli? Ya, yang B. Apakah dengan adanya subsidi itu bisa membantu masyarakat? Tulis pendapat kalian. Dan yang C, apa saja pajak yang dibayarkan oleh orang tua kalian? Bisa kalian jawab untuk pertanyaan yang ketiga tadi di buku tulis. Nah, untuk tugas yang terakhir atau nomor 4,
silahkan kalian tulis di buku tulis tentang apa yang sudah kalian pelajari dan apa yang belum kalian kuasai ataupun belum paham dari materi redistribusi pendapatan nasional. Ya, selain itu bisa juga kalian tulis apa yang kalian rasakan ataupun apa yang kalian dapat dari video pembelajaran kali ini. Ya, akhirnya kita berada di ujung pembelajaran ya teman-teman. Setelah ini akan Bu Ella tampilkan soal-soal yang sudah Bu Ella sebutkan tadi agar lebih jelas. Setelah ini kalian bergegas ke Edmodo untuk cek kemampuan kalian melalui kuis yang sudah Bu Ella sediakan. Lalu kalian jawab juga tugas-tugas yang sudah ada ataupun sudah disebutkan Bu Ella dari video ini. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku semuanya. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Tunggu video-video pembelajaran yang selanjutnya. Ya, tetap di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang asik dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.